Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi semua. Saya lihat umat Tuhan yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Berapa banyak yang mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Wah, luar biasa ya. Haleluya. Aduh, luar biasa ya tempat ini. Setiap kesini selalu ingat kayak pertama kali terima Yesus. Saya terima Yesus di rumahnya Pak Sofian Bapak Ibu. Di Mangga Besar 4T. Iya. Iya, Dok Avenue ya. Itu namanya Gang Anjing karena memang banyak anjingnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau kebaktian itu pagi-pagi sudah banyak ranjau ya. Jadi kita mesti melangkahnya hati-hati. Betul Pak Sofian, saya tadi kayak nostalgia gitu. Ya, karena saya juga dibaptis di tempat Pak Sofian Bapak Ibu. Jadi di mimbarnya itu, di bawahnya itu ada kolam baptisan. Ya, saya dibaptis, saya ingat sekali. Oktober 1986. 86. Jadi, ya kalau mau tepuk tangan yang benar lah Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, terima kasih ya. Pak Sofian kalau nggak salah 78 ya, 79 ya. 78, 79. Karena saya waktu itu bikin kaleidoskopnya, saya ingat banget nih. Pak Handi sama Pak Sofian yang rintis persekutuan di situ. Saya 86 bertobatnya Bapak Ibu. Generasi 3 atau 4 gitu. Generasi pertamanya Leonardo ya, Kobu Nadi gitu ya. Lalu generasi keduanya Pak Idileo, Pak Samiton ya. Nah kita generasi kelima kali kalau nggak salah, tahun 86 saya ya. Shalom sekali lagi, siap firman Tuhan Bapak Ibu? Oke, kita buka kitab kita dari Filipi pasal 4. Filipi pasal yang keempat ayat ke-6 sampai yang ke-7. Oke. Ya, kalau sudah ada kita baca bersama-sama. Filipi 4 ya ini dia. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Ya, kita baca dulu bersama-sama. 2, 3. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami mau datang ke hadapan-Mu, membuka hati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam di hati yang subur. Dia bertumbuh dan berbuah-buah. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat bahkan. Bapa, firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan kami. Urapi kami semua yang ada di sini. Urapi hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu, wah ini kebetulan ada gambarnya ya. Nah kalau Bapak Ibu lihat ini bukan Ipman ya, bukan Ipman ya. Ya memang saudara kembarnya Ipman ya. Gurunya Bruce Lee kalau Bapak tahu. Nah ini gurunya Melody ya. Oke. Nah ini ya judulnya hari ini khotbahnya Finding Peace in Your Thoughts. Ya. Bahasa kayaknya ini Finding Peace in Your Thoughts. Ya. Kebetulan orang tua saya orang K ya, orang HK. Jadi ya ini bahasa HK lah ya. Finding Peace in Your Thoughts. Ya kurang lebih artinya ya, kurang lebih kayaknya kira-kira ya kembalikan perpuluhan pada waktunya begitu ya. Ya. Temukan damai sejahtera di dalam pikiranmu, begitu ya. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Nah, sebelum saya bahas ayat ini, kita bahas dulu ya. Ada satu lomba lukis Bapak Ibu, lomba gambar. Nah, saya kebetulan juga suka lukis Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat lukisan saya ada di tempat Pak Sofian. Ya, tapi jangan habis ini semua pada ngantri ya. Mau lihat lukisan Pak Oscar. Kok ada di tempat Pak Sofian ya. Ada Bapak Ibu dari zaman di Speed Plaza. Lalu ada di tempat Pak Sofian. Saya juga amazed ya. Iya lukisan gue ada di sini. Ya, lukisan itu benar-benar saya dedikasikan kepada Tuhan. Itu juga unik ceritanya Bapak Ibu. Nanti kapan-kapan cerita ya. Itu ada di situ. Nah ini lomba lukisan jadi tentang damai sejahtera. Melukis
Terserah mau pemaknaan, mau arti sesungguhnya. Pokoknya tentang damai sejahtera. Lalu dilukis-lukis, wah banyak peserta Bapak Ibu. Ya lalu dipilihlah 3 finalis. Finale ya, 3 finale. Ya. Nah yang pertama Bapak Ibu lihat ini. Wah gak nyala dia. Wah kalah ya sama LED ya. Saya tunjuk aja lah ya. Yang mana no, yang kiri. Ya. Nah kalau Bapak Ibu lihat yang kiri, ada apa? Gunung. Sawahnya udah mau menguning ya. Apa lagi? Pohon. Ada sungai, ada orang. Wah ditanya nih pelukisnya. Bapak kenapa lukis seperti ini oleh juri-jurinya? Kenapa ini Bapak bilang damai sejahtera? Oh iya Pak. Kenapa? Karena Pak ada gunung. Besar, megah. Ada padi, sawah. Wah, bentanda kita subur dapat makanan. Wah, ada sungai mengalir, jernih, bikin tenang hati. Ada petani, ada yang ngerja. Wah, pokoknya damai deh. Wah, anginnya semilir, Pak. Kebetulan saya tinggalnya di desa, Pak. Jadi saya lukis ini. Oh, bagus. Lalu yang kedua, Bapak Ibu. Gambarnya laut. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ini cat minyak. Ini cat air, Bapak Ibu. Nah, saya pelukis. Paling susah itu sebenarnya lukisan itu cat air Bapak Ibu. Kenapa cat air itu nggak bisa diulang? Kalau salah nggak bisa dihapus. Kalau cat minyak bisa dihapus. Atau oil pastel bisa dihapus. Ya, atau diperbaiki. Cat air nggak bisa. Jadi ini cat air nih, tingkat kesulitannya tinggi. Ya, kalau cat air itu kita kalau mau lukis pohon di depan, itu biasanya kita selotipin dulu. Kita selotipin cabang-cabang, baru kita kuas. Kenapa? Supaya ininya nggak kena pohonnya. Ya nanti belakangan bisa Jadi kesulitannya tinggi. Kalau belajar biasanya cat air dulu. Ya. Nah, kenapa Bapak lukis ini? Ditanya juga peserta kedua. Iya Pak, saya memang anak pesisir Pak. Saya suka gambar pantai. Jadi buat saya damai itu adalah ketika ombak berdebur. Bush. Ke pantai. Aduh tenang dah Pak. Wah ada karang berdiri. Ada mercusuar di situ. Wah ini bikin suasana tenang. Pagi-pagi lalu muncullah matahari. Oh memberikan sinarnya. Aduh teduh deh Pak. Oh itu ya damai sejahtera ya. Oh baik. Kalau gitu kita lihat yang ketiga. Seperti apakah yang ketiga? Waduh. Ini ada badai topan Bapak Ibu ya. Apalagi? Ada apa lagi di situ? Burung. Burung bernyanyi. Kok di tengah badai burung bernyanyi? Wah, apa ini maknanya? Ditanyalah oleh si juri-jurinya. Balik dulu. Ya ini ya. Kita lihat, wah nggak bisa ya, lupa. Kita lihat di situ burungnya lagi bernyanyi. Padahal tubuhnya diterpa oleh hujan yang deras Bapak Ibu. Bulunya berkibar-kibar. Diterpa oleh hujan yang besar. Ada halilintar menggelegar. Puar. Lalu ombak menderah. Tetapi di tengah keadaan yang seperti itu. Dia bernyanyi. Artinya apa itu katanya? Artinya Pak. Sekalipun keadaan di luar begitu mencekam. Sekalipun keadaan di luar begitu mengerikan. Tidak menentu, tidak ada kepastian kapan akan berakhir. Bahkan fondasi tempat dia berdiri. Burung itu berdiri begitu rapuh. Ranting itu bisa dihantam oleh halilintar dan pecah. Dan fondasinya hilang. Tetapi di tengah-tengah badai yang hancur. Badai yang begitu menggelora. Burung ini tetap bernyanyi. Artinya apa? Damai tidak ditentukan dari luar. Damai tidak ditentukan oleh eksternal. Badai boleh menerpa, hujan, banjir. Damai itu ada di sini. Damai itu pilihan Bapak Ibu.
damai tidak ditentukan oleh keadaan kita. Ada amin Bapak Ibu? Damai tidak ditentukan dari luar. Damai ditentukan di sini. Kita memilih damai apa enggak. Kalau kita mengizinkan damai itu pergi, dia akan pergi Bapak Ibu. Selama kita tidak mengizinkan, damai itu tetap di sini. Amin Bapak Ibu. Wah, juaranya berarti yang ini deh. Ini ditetapkan jadi juara Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita kembali kepada firman Tuhan ya. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Coba balik ke firman Tuhan. Ini firman saya udah hafal lama nih Bapak Ibu. Ya, dulu zamannya di Speed Plaza. Ini kalau ada beberapa dari generasi Speed Plaza ini Pak Engki ya. Ini Bu Ratna ini ya. Waduh, ini teman saya ini dia. Dulu di kebaktian karyawan ya. Betul ya Bu. Nah Bapak Ibu, di Speed Plaza itu ada toko buku namanya Metanoia. Ya, di Speed Plaza sekarang udah di industri ya. Nah, di Metanoia itu jual buku dan aksesoris. Nah, saya beli satu aksesoris Bapak Ibu, kira-kira setebal inilah. Di dalamnya itu ada ayat-ayat Alkitab. Potongan kertas kecil, isinya ayat-ayat Alkitab yang kita baca tiap hari. Kira-kira 60 lah. Jadi ada 60 ayat di situ yang saya hafal. Nah, salah satunya ayat ini Bapak Ibu. Ya, Filipi 4 ayat 6 dan 7. Gampang sekali ayat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang apapun berarti apa? Semuanya. Semua artinya apa? Segala sesuatu ya. Meminjam istilah Pak Edi ya. Segala apa? Ya semua kata Pak Edi ya. Apapun juga Bapak Ibu. Apapun juga. Bapak Ibu nanya apa deh, terserah. Harta, jabatan, semuanya. Oh, saya ngalamin Bapak Ibu. Dari 86 sampai hari ini. Ini ayat ini benar, iya dan amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam doa dan pengucapan syukur. Baru ayat 7 ya. Ayat 7 bilang apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui akal Bapak Ibu. Akan memelihara hati, pikiran di dalam Kristus Yesus. Wah, indah sekali loh ayat ini. Ya. Coba lihat, hafalin dulu lah, hafalin. Ya, memorizing. Ya. Wah, dosen mah selalu suruh memorizing ya. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu dalam doa dan pengucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Wah, indah sekali. Saya ingat sekali Bapak Ibu. Ada satu bapak. Dia cerita sama saya. Bapak ini seorang binarawan terkenal Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu namanya Levi Rumbewas. Anaknya namanya Lisa Rumbewas. Raima Lisa Rumbewas. Apa yang terjadi? Waktu itu Lisa Rumbewas lagi mau ikut Olimpiade Bapak Ibu. Olimpiade pertama kali di Sydney tahun 2000. Saya angkat kisah ini di Solusi Bapak Ibu. Ya, lalu apa yang terjadi? Bapaknya gak bisa ikut, yang ikut cuma mamanya. Karena gak ada dana. Jadi bapaknya cerita sama saya, dia di kamar berdoanya setengah mati Bapak Ibu. Wah, setiap berdoa, lihat anaknya belum muncul, wah doa lagi. Tegang Bapak Ibu. Habis doa, waduh gak kuat. Terus dia pergi lagi. Ya, aduh, dia angkat besi supaya ngilangin stresnya ya. Wah, dia lihat lagi. Waduh. Wah, anaknya muncul Bapak Ibu. Wah, makin kencang lagi dia doa. Kenapa? Karena anaknya Lisa Rumbewas itu memang angkat besi. Tapi punya penyakit dari kecil Bapak Ibu. Penyakit lahir. Penyakit ayan. Bapak Ibu bisa bayangin penyakit ayan. Epilepsi. Saya pernah syuting di Banjarmasin waktu itu. Mereka ulang. Dia jatuh Bapak Ibu. Untung dia cerita sering Pak itu. Untung besi tidak tindih saya katanya. Bayangin kalau jatuh tiba-tiba. Diangkat tiba-tiba dia epilepsi. Jadi bapaknya itu takut anaknya jatuh. Dia berdoa. Aduh Tuhan. Ini mempertaruhkan nama bangsa Indonesia soalnya Bapak Ibu. Bukan hanya keluarganya. Seluruh bangsa Indonesia.
Jadi dia berdoa. Dia ingat satu ayat. Di dalam kelemahanku lah kuasamu menjadi sempurna. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Dia berdoa, Tuhan. Oh, tadi lagunya bagus tadi ya. Saat ku lemah, kau kuatku. Baru ku nyanyi haleluya. Amin Bapak Ibu. Di dalam kelemahanlah kekuatanmu menjadi sempurna. Dia berdoa Bapak. Tuhan tolong, jangan sampai dia jatuh. Tuhan tolong. Wah. Sisanya sejarah Bapak Ibu. Lisa Rumbewas bukan hanya mengangkat itu. Tidak jatuh. Dia dapat perak Olimpiade 2000 tuh Bapak Ibu. Untuk pertama kalinya Indonesia dapat perak dalam bidang angkat besi. Oleh Lisa Rumbewas, anak Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Dan bukan sekali saja. Dia dapat lagi di tahun 2004 Bapak Ibu. Olimpiade ketiga di Beijing. Yang saya ingat. Yang kedua itu di Sydney, satu lagi mana ya? Jadi 2000, 2004, 2008, 3 kali dia dapat. Di luar yang juara dunia Bapak Ibu. Juara dunia dia dapat perak juga. 2006 dia dapat. Ya. Sekarang anak ini sudah dipanggil Tuhan. Almarhum, 42 tahun. Tapi kisahnya berkesan di hadapan saya. Di saat ku lemah, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ada amin Bapak Ibu? Sekali lagi jangan khawatir Bapak Ibu. Coba bilang, jangan khawatir. Coba ke sebelah, jangan khawatir. Ke sebelah kiri, jangan khawatir. Coba ke belakang, jangan khawatir. Amin Bapak Ibu. Jangan khawatir tentang apapun juga. Haleluya. Tetapi, nah ini ada lanjutan. Coba ke slide berikutnya dulu ya. Ini, sorry. Waduh, ribet banget Pak Oscar. Nanti ya. Gak bisa balik ya? Ini ya. Ini kayaknya bercanda ini ya. Siapa ini? Kita lihat ya ini. Jangan khawatir Bapak Ibu. Ya, jadi jangan khawatir itu bahasa, ini sebenarnya ada dua bahasa. Pobeo dan juga bahasa yang sama dipakai Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat 25. Waktu Tuhan Yesus jangan khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara. Waktu Tuhan Yesus bahas jangan khawatirnya sama tulisannya dengan yang kata-kata dipakai oleh Paulus. Ya Bapak Ibu, jangan khawatir Jadi damai sejahtera itu lawannya ya khawatir. Damai sejahtera opositnya itu khawatir atau takut. Kalau Bapak Ibu tahu di Alkitab itu ada 365 kali kata-kata jangan takut atau jangan khawatir. 365 kali kata-kata jangan khawatir di dalam Alkitab Bapak Ibu. Kita 1 tahun ada berapa hari? 365 hari. Berarti setiap hari jangan takut. Amin Bapak Ibu. Besok jangan takut. Besok jangan khawatir. Besok lagi jangan khawatir. Minggu depan jangan khawatir. Bulan depan jangan khawatir. 1 tahun jangan khawatir Bapak Ibu. Tentang apapun juga. Haleluya. Tapi gak cukup jangan khawatir. Harus tindakan berikutnya adalah doa dan permohonan syukur. Coba bilang doa dan permohonan syukur. Doa dan permohonan syukur. Harus doa Bapak Ibu. Setelah itu bersyukur. Makanya tadi saya nyanyi, aduh saya nangis ya. Udah selain ngingetin saya di rumah Pak Sofian. Rumah Pak Sofian kecil Bapak Ibu. Maksudnya gak seperti ini ya. Rumahnya ya lumayan gede, cuman ruangannya kecil. 100 itu udah penuh-penuh banget dah. Udah nambah kursi ke belakang. Penuh banget. Tapi suasananya aduh Bapak Ibu, baru masuk orang bisa nangis. Belum nyanyi udah bisa nangis Bapak Ibu. Termasuk saya. Saya ini tinggal di daerah yang hancur lebur Bapak Ibu. Daerah Pelacuran, Mangga Besar 13. Pelacuran, hancur lebur. Judi apa segala macam saya ada di situ. Saya cuma 2 aja gak ikut, narkoba sama pelacuran. Kenapa? Karena pelacuran itu di tempat saya itu dibayar Bapak Ibu. Bukan kita bayar, kita dibayar. Jadi pelacurnya itu bayar pemuda-pemuda situ yang mau jadi pacarnya. Dan bukan karena saya kudus, bukan.
Karena saya lihat banyak teman saya meninggal Bapak Ibu. Ih mati dia. Kenapa mati? Wah narkoba. Ih mati dia. Kenapa? Penyakit kelamin Bapak Ibu. Mati. Jadi bukan saya kudus, tapi karena saya takut mati Bapak Ibu. Jadi saya nggak ikut. Ke tempat Pak Sofian, aduh ampun dah ya. Udah kayak orang, aduh rasanya nggak layak begitu Bapak Ibu. Wah saya duduk di paling belakang Bapak Ibu. Kira-kira di mana tuh ya? Nah di situ ya, itu bukan ya Bapak Ibu udah bertobat ya. Saya di belakang Bapak Ibu. Begitu nyanyi, kayak tadi lagu yang depan tadi ya. Tadi ada lagu apa tuh tadi, nostalgia tuh. Lagu riang tuh tadi apa? Apa sih tadi? Biar bumi akan berlalu itu ya. Waduh, semua pada tepuk tangan, saya nangis Bapak Ibu. Belakang, aduh. Wah nggak kuat, nggak tahan. Nangis terus. Kenapa? Merasa nggak layak. Dilayanin. Habis kebaktian biasa ya. Siapa yang baru pertama Dali datang? Itu dia. Kelihatan aja tuh tangannya. Didoain terima Yesus Bapak Ibu. Dan hari itu saya dipenuhi Roh Kudus. Ada rokok saya 3 bungkus Bapak Ibu saya buang. Iya kalau pelukis tuh biasa ngerokok. Supaya melek terus. Hari itu saya buang. Gak ada yang ngajarin. Tapi Roh Kudus. Tiba-tiba bisa bahasa roh. Saya gak ngerti itu bahasa roh. Tiba-tiba bahasa roh. Gitu. Nangis terus ya. Dulu istilahnya 1111 ya. Dari sini dan dari sini. Jadi 1111. Didoain di tempat doa itu. Saya ingat ada ruangan kecil 1, 2 kali 3 gitu. Didoain di situ Bapak Ibu. Disebutnya rumah doa. Sejak hari itu. Saya tiap hari sebelum ke sekolah. Dulu saya SMA Negeri 2. Kelas 2 bertobat. Sebelum saya ke sekolah jam 7. Jam 5, jam setengah 6 saya udah sampai rumah doa itu. Saya berdoa di situ pagi. Saya puasa. Gak tahu ya, saya gak pernah mau jadi hamba Tuhan gitu ya. Maunya sekarang jadi hamba Tuhan gitu. Ikutin Bapak kita ini ya. Tuhan baik. Jangan khawatir akan apapun juga. Amin. Coba bilang sebelah, jangan khawatir akan apapun juga. Wah ini saya mesti cepat ya. Oke lanjut ya. Jadi lawannya adalah khawatir. Damai sejahtera sendiri itu apa Pak Oscar? Disebutnya erene Bapak Ibu. Nah kata yang erene ini dipakai oleh Paulus juga sama dipakai oleh Tuhan Yesus. Ketika dia menjelaskan di Matius pasal 5. Damai sejahtera. Pasal 6. Damai sejahtera. Waktu pertama dia kali khotbah di bukit. Kata-kata yang sama erene ini dipakai di dalam pengungkapan tentang damai sejahtera itu. Kalau bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya mungkin Bapak Ibu udah sering pakai ya. Shalom. Ya. Shalom, shalom. Shalom. Ya. Orang saudara kita dari seberang suka pakai juga salam ya. Assalamualaikum wabarakatuh ya. Itu sebenarnya salam. Damai sejahtera turun kepadamu. Ketika kita ngomong shalom, salam, damai sejahtera turun kepada rumahmu. Shalom, orang Yahudi kalau ke rumah temannya, ke saudara, dia akan bilang shalom, shalom sama. Damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Jadi ini kata yang sama dipakai oleh Paulus ketika menjelaskan tentang damai sejahtera, shalom. Ya, nah sekarang kita ke berikutnya. Takut gak keburu ini ya. Next. Jangan, ini. Nah kita yang pertama ini kita lihat jangan khawatir tentang apapun juga. Nah saya mau kasih cerita dulu. Ada satu umat Tuhan di Cengkareng yang saya layanin, yang saudaranya Pak Sofian, namanya Pak Handi almarhum ya. Berapa kali pernah di sini katanya ya. Nah Pak Handi ini umat ini namanya Pak Haryanja ya, orang Batak. Itu tatonya banyak Bapak Ibu. Bekas preman soalnya, mantan preman. Saya menangin, udah kira-kira setahun terima Yesus. Lalu apa yang terjadi? Istrinya mau melahirkan anak kedua. Nah masalahnya Bapak Ibu, ketika mau melahirkan anak kedua ini, itu anaknya terlilit oleh tali pusar. Jadi harus tindakan operasi. Kalau enggak bisa. Anak meninggal, ibu meninggal. Harus operasi. Jadi dia telepon saya, kebetulan dia di komselnya sama saya.
Telepon. Pak Oscar. Kenapa ini preman kok bisa nangis begini? Tarik nafas. Lebih kencang lagi Bapak Ibu. Waduh, kenapa Pak? Pak, anak saya gak bisa lahir karena terjerat dengan tali pusar. Harus operasi, gak ada uang Pak, gimana Pak? Gitu lagi Bapak Ibu. Waduh, saya juga mau hawa juga jadinya. Saya gak ada uang Bapak Ibu. Ya saya pelayanan di tempat Pak Handi itu pernah tua sih. Tapi lagi diproses juga. Gak ada uang. Waduh bagaimana ini. Waduh. Boro-boro ada damai sejahtera Bapak Ibu. Jadi saya bilang kita berdoa ya Pak Haryanja. Ya imannya tinggal segini Bapak Ibu. Ya Pak Oscar doa ntar kalau enggak keluar enggak selamat bagaimana Pak Oscar. Di sini ya. Ngik gitu. Enggak selamat bagaimana. Di sini ya pasti selamat. Tuhan itu hebat, Tuhan itu besar, Tuhan itu. Sini juga sama lagi ya. Yang satu dari si iblis, dari malaikat Tuhan ya. Kita sering begitu ya. Tapi saya percaya Allah kita besar, Allah kita ajaib. Selama saya melayani Dia, nggak pernah saya dikecewakan Bapak Ibu. Pak Haryanja kita berdoa ya, kita datang kepada Tuhan. Imannya kecil Bapak Ibu, tapi saya percaya Allah melakukan perkara yang besar. Kita berdoa. Baik Bapak. Gak bisa kencang-kencang lagi doa. Ya. Tuhan Yesus yang ajaib. Nama di atas segala nama saya bilang. Wah begitu saya ngomong gitu iman saya bangkit lagi. Wah aku perintahkan anak yang terlilit tali pusar. Terbuka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sebut sama saya Pak Haryanja. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Pasti akan lahir. Tidak pakai operasi. Kasih kabar ya. Baik Bapak, baik Bapak. Beneran kasih kabar ya. Amin. Amin. Wah saya tunggu Bapak Ibu. 5 menit enggak telepon juga. 10 menit enggak telepon juga Bapak Ibu. Wah mulai ya. Jantungnya ya. Mendidih di hati. Mendidih. Wah gimana Tuhan. Begitu 10 menit lewat. Telepon tiba-tiba Bapak Ibu. Halo? Gak ada suara Bapak Ibu. Tiba-tiba. Wah, ketawa tapi nangis Bapak Ibu. Wah. Anaknya udah lahir sehat normal beratnya 3 lebih. Tepuk tangannya beneran gak sih? Kayaknya pelan banget gitu loh. Wah udah merah ya. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu? Lanjut ya, dikit lagi ya. Lalu apa yang terjadi? Pak Haryanja bilang sama saya, Pak Oscar, saya merasakan Allah itu hidup. Tolong kasih nama Pak Oscar. Beri nama anak ini. Di hati saya muncul. Kasih nama Grace Haryanja. Anugerah yang besar dari Allah. Anaknya udah gede sekarang Bapak Ibu. Anaknya udah mungkin 15 tahun. Karena itu tahun 2005 gitu. Udah 20 tahun. Udah kuliah. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Jangan khawatir tentang apapun juga Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Yang kedua ya. Masih ada perpanjangan ya. Puji Tuhan. 2. Mau mengalami finding. Pertama jangan khawatir. Itu pasti harus. Lalu nyatakan permohonan dengan doa dan pengucapan syukur. Maka ayat 7 terjadi. Damai sejahtera Allah. Yang kedua saya jumpai ini nih. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kalau kita gak pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kekristenan itu cuma sebagai agama saja Bapak Ibu. Kekristenan tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita itu Kristus Yesus Tuhan namanya. Sejelek apapun, sehancur apapun kita. Sebaik apapun kita. Tidak menyelamatkan kita. Hanya Kristus Yesus Tuhan yang menyelamatkan kita. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang ini nih saya ngalamin. Saya mau cerita Sakyus tapi takut gak keburu ya. Saya cerita mahasiswa saja. Jumat kemarin ini Bapak Ibu. Ini Minggu ya. Sabtu Jumat kemarin.
mahasiswa saya terima Yesus. Narkoba. Jadi mahasiswa ini, saya ini berkali-kali dia dari seberang ya. Dari saudara sepupu kita ya. Maksudnya tahu ya, saudara sepupu kita ya. Jadi berkali-kali datang sama saya, mau skripsi nggak selesai-selesai. Jadi saya bimbing mahasiswa S1, S2, S3. Ini S2 salah satunya anaknya Pak Sofyan saya yang bimbing. Melodi nanti saya cerita ya. Lagi topiknya saya cerita ya. Nah saya cerita yang mahasiswa S1 dulu ini ya. Nah ini udah 3 kali extend Bapak Ibu. 3 kali extend tuh semester berapa dia nggak selesai. Semester kedua nggak selesai, semester berapa nggak selesai. Jadi udah 3 kali extend, udah hampir 1,5 tahun. Ya kalau di UPH itu 7 tahun nggak selesai, kuliah out, DO. Ya, nah ini belum DO. Lalu setiap datang sama saya nih, bahwa saya kasih tahu, ini jangan ya, ini nggak usah, ini buang, ini tambahin ini ya, ini. Entar datang lagi, Pak bimbingan ya Pak, minggu depan datang bawa yang sama. Wah, orang Kristen diuji ya. Jadi gini ya. Saya nggak sebut nama ya. Jadi saya lingkarin ya. Nih. Saya lingkarin, saya kasih tanda, terus saya tulis. Nah ini kamu buang ini, tambah ini. Ya, minggu depan tolong perbaiki. Minggu depan dia bawa yang sama lagi. Wah, kayaknya ini bukan nih. Ini kemarin kayaknya gue udah suruh hapus nih. Biar begini-begini masih ada memorinya ya. Halaman berikutnya juga sama. Wah saya bilang, minggu depan bawa yang saya coret-coret. Nah karena bawa yang coret-coret dia gak bisa lagi. Dia bawa tuh ya. Udah bawa yang dia coret-coret udah asli. Yang sebelakang-belakang dia gak kerjain juga. Ya saya bilang gak bisa, extend. Saya bimbing mahasiswa bawelnya minta ampun tapi lulusnya bagus. Saya bilang, you mau A atau A minus? Di tempat saya nggak ada B minus, B plus nggak ada. Kalau mau B plus sama orang lain, don't do with me. Saya bilang, perfeksionis amat sir. Iya, pokoknya gue standarnya segitu. Mau nggak mau, udah bilang sama Kaprodi minta pindah. Iya deh sama sir. Begitu, saya suruh extend. Udah extend nih. Kedua kali extend lagi. Wah saya punya alasan ya. Karena kalau extend kedua boleh cari dosen lain. Jadi saya bilang sama Kaprodi, dia 2 kali dulu. Pak terserah mahasiswanya Pak. Kalau dia mau sama dosen lain ntar dia ngomong. Dia cari saya lagi. Udah ketiga, waduh. Udah damai sejahtera tinggal segitu. Ya segini lah ya. Ngomongnya udah ketus-ketus gitu. Gini, aduh. Tapi kan gak boleh ya. Nanti penganiayaan ya, dosen masuk penjara gara-gara menganiaya mahasiswa, gak boleh dong ya. Jadi kalau ngomong tuh gimana itu ya. Aduh kamu, udah extend yang tadi itu terakhir. Tiba-tiba Tuhan mau ngomong di hati saya. Kamu tanya, kamu narkoba ya? Saya tanya dia, sorry ya, I am not nuduh Anda, tapi saya mau tanya yang jujur, kamu narkoba ya? Dia kaget. Iya sir. Narkoba apa? Semuanya sir, kecuali suntik. Semua, ganja semua pakai. Wah ini dia. Langsung saya masuk Bapak Ibu, kemarin. Hanya satu pribadi, saya juga anak nakal saya bilang. Cuma saya gak narkoba. Apapun saya lakukan. Pelacuran saya enggak. 2 ini aja. Yang lain lu sebut dah. Teman-teman dulu di SMA, kalau ketemu saya minggir. Suka dimintain duit soalnya. Takut Bapak Ibu. Tampang begini ya. Ini udah rapi Bapak Ibu. Udah di jamaah Tuhan ya. Dulu gak begini Bapak Ibu. Ya, rambutnya panjang dan segala macam. Jadi saya bilang, gini ya. Saya dalam hidup saya. Cuma satu pribadi yang bisa kita tolong kita. Dia kalau di agama kamu disebutnya Siroto Mustaqim. Isa Al-Masih. Tapi saya menyebutnya Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus Kristus saya sebut lengkap Bapak Ibu. Supaya dia tahu tidak ada nama
lain di kolong langit ini. Di bawah namanya tunduk Bapak Ibu. Kamu mau gak dilepaskan? Kamu mau gak skripsinya selesai? Pertama, kamu mau gak diselamatkan? Dia nunduk. Mau, sir. Gampang. Caranya buka hati. Undang dia sebagai pembebas kamu. Pelepas kamu. Pribadi yang melepaskan. Saya gak bilang Tuhan Bapak Ibu. Sebab kenapa? Kalau di agama seberang. Kalau kita ngomong Tuhan, langsung ada tembok. Bruk tiba-tiba. Allah tidak memperanakan dan tidak diperanakan. Dan segala macam gitu Bapak Ibu. Jadi saya pakai kata pembebas. Dia membebaskan kita. Dia melepaskan kita dari dosa. Dia melepaskan kita dari jerat belenggu yang kita gak bisa keluar. Mau gak? Mau, saya doa. Gak ada drama-drama. Dia ikut doa. Tuhan Yesus, banyak dosa saya, banyak dosa. Ampuni segala dosa, ampun. Begitu amin, lega, tampangnya. Itu antingnya 2 Bapak Ibu. Ya, antingnya 2 di sini. Mukanya bete dah bener. Kalau kapan-kapan nanti mau lihat, ada saya fotonya. Saya foto berdua. Bete banget dah beneran. Ya dia kayak seusia saya gitu loh. Padahal saya 60, dia baru berapa sih 19, 20. Tapi kayak sepantaran gitu loh, malah mudaan gue kayaknya gitu. Ya. Tapi abis terima Yesus, Bapak, aduh berubah gitu. Damai sejahtera yang tidak melampaui segala akal. Oh, masuk ke dalam hati dia Bapak Ibu. Hari itu dia jadi anak Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Wah, udah 0 ya. Saya bilang sama dia, kalau kamu perlu Alkitab, download gampang. Di handphone banyak. Kalau kamu mau ke rumah Tuhan, di mana? Saya Jakarta Selatan Pak. Saya kasih tahu, jangan daerah situ. Ada nggak Jakarta Selatan? Dharma ya? Dharmadi. Oh bukan Dharma Wulan Tobing, bukan? Depok jauh ya? Di selatan Dharmadi. Nanti saya kasih saya ya, nanti saya bilangin dia. Iya. Nah ini jiwa nih Bapak Ibu. Saya mau bimbing dia terus. Habis itu Bapak Ibu, kotaknya. Tapi itu ya, narkoba tuh bikin damage ya. PD-nya tuh jadi gak ada gitu loh. PD-nya hancur Bapak Ibu. Jadi saya terus kuatin dia. Pak bisa gak Pak ini maju sekarang? Bisa saya bilang. Semester ini kamu punya ini udah bagus. Sebenarnya udah bagus, minor-minor. Tapi PD-nya hilang Bapak Ibu. Saya gak yakin Pak. Extend lagi ya Pak. 4 kali loh. Enggak, maju. Bapak yakin? Iya, sejak kamu punya dasar saya bilang. Dasarnya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Kamu sekarang bisa melakukannya. Jauh melampaui apa yang kamu bisa pikirkan dan doakan. Haleluya. Dia urus Bapak Ibu. Sat. Belum bayar bayangin semesterannya. Langsung dibayar. Bayar. Ini bayar. Segala macam. Udah tinggal rapihin skripsinya Bapak Ibu. Semester ini dia akan maju. Baru 2 hari yang lalu. Jangan kamu khawatir. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, perjumpaan dengan Yesus. Ketika seseorang berjumpa dengan pasti dia berubah. Pasti dia mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ya, wah udah merah. Jadi nanti 3, 4, 5 kebaktian berikutnya. Ya, kalau mau ikut silahkan ya. Bapak Ibu diberi berkati. Coba satu lagi slide lah. Next. Nih Bapak Ibu. Atau saya bahas satu lagi. Tapi gak boleh. Boleh ya? Boleh ya? Wah ini lebih hebat dari penatuan ya. Saya bilang boleh. Terima kasih ya. Wah besok diangkat penatuan lagi. Oke sebelum kesini saya mau bahas satu lagi deh. Yang nomor 4. Baik. Balik. Ya, nah nomor 4 nih Bapak Ibu. Menolong yang kesusahan. Atau yang 3 aja deh. Ya, 3 ini soalnya ada hubungannya dengan saudaranya Pak Handi tadi. Pak Sofyan ya. Nomor 3, memberi dengan sukacita Bapak Ibu. Ketika kita memberi dengan sukacita, whatever keadaan kita tadi sekali lagi. Keadaan apapun, tapi kita punya lifestyle memberi, gaya hidup memberi. Damai sejahtera itu pasti itu akan memelihara hati kita Bapak. Amin Bapak Ibu.
Nah ini kejadiannya, saya kasih ini ya kejadian. Ini Pak Robi juga pernah melayani di tempat kita ya. Pak Handi Bapak Ibu yang tadi saya bilang sudah Pak Sofian yang rintis di Mangga Besar. Itu merintis di Cengkareng. Saya bantu beliau untuk jadi penatua gitu. Lalu apa yang terjadi? Saya waktu itu habis bisnisnya bangkrut Bapak Ibu. Saya sebelum ngajar saya bisnismen, pengusaha. Bangkrut, rumah dijual, semua mobil dijual. Tinggal motor saya satu. Motornya juga motor butut. Tapi itu motor bututnya bisa kalau di klik nyala. Masih bener nih. Nah Pak Handi teman saya itu, dia juga punya motor lebih butut dari saya. Ya, dia kalau dipencet boro-boro ya sampai ininya kapalan juga enggak. Lalu mesti. Nah, itu masalahnya dia udah 10 kali juga enggak nyala-nyala Bapak Ibu. Udah 20 kali enggak nyala-nyala juga. Jadi kadang-kadang saya ngeliat Pak Handi, aduh Pak Handi. Mungkin kaki udah patah 3 kali tuh ya. Udah. Saya lagi lihat dia lagi nyalain habis kebaktian, habis pulang mau pulang. Tiba-tiba ngomong Tuhan sama saya. Saya lagi bangkrut nih Bapak Ibu. Bukan lagi keadaan hebat. Lagi bangkrut dari rumah gede pindah ke satu kontrakan 600.000. Satu kamar beramai-ramai. Satu kamar tidur 5 orang. Bayar 600.000 tiap bulan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan bilang, Kar, beliin Pak Handi motor baru. Kalau saya nggak kenal suara itu, saya udah tengking tuh. Pergi dalam nama Yesus. Suara apa itu? Kacau, gak tahu gue lagi bangkrut. Tapi karena saya biasa dengar suara itu, saya tahu itu suara Tuhan. Tuhan, maaf ya Tuhan. Yang bener aja lah kalau suruh. Gue juga lagi bangkrut Tuhan. Motor gue cuma beda tipis sama dia. Cuma bisa mencet. Dia gak bisa mencet. Dia disuruh beli motor baru, bayangin. Jadi saya berdoa ya. Waktu itu saya diminta ngajar part time. Di satu universitas. Sekuler, belum di UPH. Lalu universitas itu ngajar. Ya pas lah. Karena part time. Cuma 1-2 mata kuliah. Ya pas-pasan gitu. Jadi bisa makan 2 kali lah sama anak-anak. Sama bayar kontrakan 600.000. Sisanya ya banyak-banyak berdoa gitu ya. Tadi saat ku lemah kau kuatku. Wah itu lagu sangat membekas di hati saya itu ya. Terus apa yang terjadi? Saya kumpulin, saya cari showroom. Ketemulah showroom akhirnya yang bagus. Saya bilang gini ya. Saya minta motor yang terbaik, yang terbaru. Pokoknya jangan sampai ada cacat pabrik. Yang kedua kasih saya diskon yang terbaik. Yang ketiga kasih saya cicilan yang terbaik. Dia lihatin saya lagi. Pakai DP. DP-nya yang terkecil saya bilang. Ini orang ya, buset mintanya. Dikasih loh sama dia. Saya DP cuma 10%. Saya ingat motornya harganya 11.500.000. Honda Beat kalau gak salah itu. Ya buat saya itu uang gede banget Bapak Ibu. 11.500.000. Gak tahu buat Bapak Ibu ya receh Pak Oscar. Ya buat saya gede banget ya. Lalu apa yang terjadi? Saya bilang saya cicil setahun. Setiap bulan saya biasanya bayarnya 1 juta. DP-nya saya cuma punya 1,5 juta. Kasih saya diskon yang terbaik. Dia kasih loh. Dari 11.500.000 jadi 10.500. Diskon 1 juta. Pak Oscar, terus terang nih ya. Gue untung cuma gope. Ya, saya kesian juga dia cuma gope gak sampai 10% dia untungnya. Tapi akhirnya saya bayar DP 1,5. Per bulannya saya bayar 1 juta. Motor itu saya bawa ke Pak Handi. Ketika dibawa ke Pak Handi lihat tuh motor. Lu gak salah kan? Motor lu aja butut. Lu kasih gue motor baru. Gak salah nih. Pak Handi udahlah Pak Handi. Ntar berubah pikiran nih gawat. Nanti ambil lagi. Aduh apa yang terjadi. Wah Pak Handi ya. Oh haleluya puji Tuhan 12 kali ya. Haleluya 12 kali. Ya kan bagus. Nah kalian tahu lah Pak Handi ya. Pak Handi kan orangnya cuek-cuek gitu. Gak ada rasa bersalahnya ya. Jadi thank you kan.
Nyalanya bagus loh Kar. Reng, 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 reng. Keren banget Kar. Gila. Ya kaki gue gak usah patah lagi lah. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia naik motor, saya cuma nelang saya. Aduh. Tuhan. Hebat bener sih Tuhan. Bapak Ibu, sekarang mah saya bisa ketawa. Tapi waktu itu nelangsa banget bener Bapak Ibu. Wadah Tuhan. Beda tipis doang. Bapak Ibu dengar baik-baik. Baru saya kasih. Baru cicilan keempat Bapak Ibu. Cicilan keempat atau kelima saya lupa. Saya bayar dengan tekun. Tiba-tiba universitas itu bilang sama saya. Dipanggil sama Pak Yakob Utama. Waktu Pak Yakob Utama masih ada. Kompas Gramedia Group. Disuruh ngajar. Seminar. Ngajar untuk Kompas TV. Angkatan pertama. Karyawannya. Ngajarin. Waktu itu saya ngajar di Fakultas Komunikasi. Waktu di kampus itu belum di ekonomi. Oke. Saya pikir ya udah deh saya ngajar aja. Seminar. 1 hari saya dikasih 3 hari. 1 hari saya nggak tahu Bapak Ibu. Biasanya saya paling 1 hari paling 1 juta lah 2 juta saya pikirin. Tahu Bapak Ibu 1 hari 6 juta rupiah. Kali 3 berapa? 18 ya. Begitu hari ketiga selesai CEO-nya datang sama saya. CEO Kompas Gramedia. Dia panggilnya Mas Oscar. Mas Oscar, gini deh. Ini para krunya pada senang banget sama lu. Gak tau lu ngapain sih. Pada senang banget. Lu bikin dah kurikulum. Lu atur dah berapa hari. Terserah lu dah. Bayangin Bapak Ibu. Dari 3 hari dia suruh saya ngatur. Bikin kurikulum. Untuk mendidik angkatan pertama Kompas Gramedia. Wah. Tapi saya gak boleh curang Bapak Ibu. Yang dibutuhkan itulah yang diajarkan. Jangan diada-adain. Jadi saya hitung, waduh kurikulum bagaimana nih. Akhirnya kira-kira 18 hari Bapak Ibu. 20 hari. Waduh ini pasti di diskon ini, ntar dikurangin nih berapa hari. Udah saya kasih. Karena itu kayak orang kuliah sebenarnya. 1 semester. Mesti di training karena dari berbagai macam. Ada yang dari IT, ada yang jadi semuanya enggak semua dari komunikasi. Bapak Ibu 20 hari Mas. 20 hari Mas. Kok 20 hari kurang ini kayaknya. Sebulan ya. Sebulan saya dibayar 6 juta kali 30 Bapak Ibu. Sungguh-sungguh dong. Hari itu Tuhan berkata, aku tidak pernah berhutang. Aku tidak pernah berhutang. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang melampaui akal. Memberi Bapak Ibu. Coba bilang memberi. Coba bilang sebelah memberi. Memberi tidak dipengaruhi oleh keadaan. Amin Bapak Ibu. Gaya hidupmu adalah memberi. Mari kita datang pada Tuhan.